Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Bella Maya Triana NIM 8 dan teman saya Nur Rahma Ika Adiati NIM 11, Penti Zuslia NIM 12, Siva Aulia NIM 20. Kali ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai struktur populasi makhluk hidup. Di sini kami akan membahas mengenai apa sih pengertian populasi, kemudian ciri-cirinya, sifatnya, jenis atau contoh populasi tersebut, kemudian pola-pola dispersi, demografika, tabel kehidupan dan kurva kesintasan, laju reproduktif model pertumbuhan, eksponensial logistik, ada regulasi populasi, dinamika populasi, dan densitas populasi. Kemudian apa sih itu populasi? Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di tempat yang sama. Kemudian dalam ekologi, populasi diartikan sekelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu. Populasi adalah kelompok kolektif organisme dari jenis yang sama yang menempati ruang atau kelompok tertentu dan memiliki berbagai ciri atau sifat yang unik dari kelompok dan bukan merupakan sifat milik individu di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Ciri-ciri populasi yang pertama yaitu pada lingkup biologis. Pada lingkup ini terdapat organisasi yang bersifat konstan. Di sini maksudnya konstan adalah mulai dari kehidupan sampai kematian. Jadi lebih urut. Yang pertama ada kehidupan dan langsung menuju kematian. Yang B yaitu lingkup statistik. Pada lingkup ini, kepadatan besarnya suatu populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran populasi ini dipengaruhi oleh suatu objek tertentu, misalnya kondisi iklim, cuaca, dan struktur objek. Dilansir dari Life Science, saat ini populasi dunia lebih dari 7,7 miliar orang yang telah tumbuh di antara 1% hingga 2% setiap tahunnya. Ini terjadi sejak tahun 1950. Menurut pusat penelitian yang dilakukan oleh PEW, diproyeksikan populasi akan mencapai sekitar 10,9 miliar orang yang pertumbuhannya kurang dari 0,1% per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fendi Yuslia NIM 12 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rahma yakni tentang sifat populasi. Yakni ada beberapa. Yang pertama ada kerapatan atau kepadatan, juga disebut dengan densitas. Kerapatan di sini untuk apa teman-teman? Digunakan untuk menghitung jumlah tumbuhan. Sedangkan untuk kepadatan digunakan untuk hewan. Densitas populasi sendiri adalah besarnya populasi dalam suatu unit ruang yang pada umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau volume. Selanjutnya yang kedua ada natalitas atau angka kelahiran. Angka kelahiran di sini yakni adalah kemampuan inheren suatu populasi untuk bertambah. Dalam bahasa sehari-hari, angka kelahiran mengacu pada laju biak individu baru pada jasad apapun. Karena itu, angka kelahiran selamanya positif atau tidak pernah nol. Paling tidak pernah nol, tetapi tidak pernah negatif. Selanjutnya, mortalitas atau angka kematian. Mortalitas bisa dinyatakan sebagai perhitungan berapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada penyebaran umur populasi. Penyebaran umur ini sangat berkaitan erat dengan tingkat produksi yang tengah berlangsung dalam suatu populasi. Dan yang terakhir ada perluasan dan penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi di sini yaitu proses keluar masuknya individu dan anaknya. Misal biji, spora, tunas, dan lain sebagainya dari zona daerah populasi.
Perluasan ini dapat berupa gerakan seperti emigrasi maupun imigrasi. Untuk emigrasi, yaitu gerakan keluar individu dari zona populasi, sehingga jumlah anggotanya akan berkurang. Sedangkan pada imigrasi, yakni gerakan masuknya individu keluar ke dalam zona suatu populasi, sehingga dalam jumlah anggotanya akan bertambah. Dari migrasi ini, periode suatu organisme untuk datang dan pergi dari zona populasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, jenis atau contoh populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contoh populasi dari komunitas sungai dapat berupa populasi rumput, populasi ikan, populasi kepiting, populasi kerang, populasi sumpil, dan lain sebagainya. Contoh lain dari populasi komunitas sawah bisa berupa padi, populasi tikus, populasi ular. Selanjutnya kita akan membahas apa teman-teman? Kita akan membahas tentang interaksi antar populasi. Contohnya di sini ada alelopati dan kompetisi. Alelopati di sini yakni interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contoh, di sekitar pohon walnut jarang sekali ditumbuhi tumbuhan lain seperti tumbuhan ini. Karena apa? Karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Yang kedua ada kompetisi, yakni interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama. Digarisbawahi, kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya, persaingan antar populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Terima kasih. Langsung saja, pola-pola dispersi, struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di alam dan organisme tersebut membentuk sebuah interaksi dengan lingkungannya dapat disebut dengan pola distribusi. Distribusi atau dispersi adalah pola penjarakan antara individu dalam perbatasan evolusi. Pola penyebaran dapat menentukan kepadatan populasi dalam suatu wilayah, karena pola dispersi itu juga bisa menentukan jumlah individu dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian, ada beberapa pola penyebaran individu menurut Showalter adalah ada 3 ya. Yang pertama itu ada pola dispersi reguler atau uniform. Jika dalam suatu populasi terdapat interaksi langsung antar individu yang berlawanan dalam menggunakan sumber daya di alam, misalnya kumbang kayu yang menyerang suatu pohon untuk kebutuhan hidupnya. Serangan kumbang tersebut itu memiliki tujuan membentuk lubang pada kayu agar tumbuh jamur yang menjadi makanan bagi larva kumbang kayu tersebut. Yang kedua itu ada pola dispersi acak atau random. Ketika posisi individu tidak bergantung pada individu lain, pola dispersi ini akan terbentuk bila tidak ada hubungan fisik maupun kimia suatu individu terhadap individu lainnya. Misalnya itu persebaran kutu apit atau apit gosipi pada daun pohon oak. Kemudian ada pola dispersi agregat atau menggerombol, yaitu individu yang hidup mengelompok dalam lingkungan dan sumber makanan yang tidak pernah seragam. Misalnya itu gerombolan ulat di pepohonan dalam hutan. Di sini ada ya. Teman-teman juga bisa dapat melihat di layar atau PPT-nya. Yang pertama itu ada acak atau random, kemudian mengelompok atau menggerombol, atau juga agregat, kemudian ada seragam atau uniform.
Kemudian menurut Hutchinson dan Rani, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu dipengaruhi oleh faktor faktorial berasal dari pengaruh lingkungan, misalnya itu ada angin, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Yang kedua itu faktor reproduksi berasal dari model reproduksi suatu organisme, misalnya itu cloning. Kemudian faktor sosial dipengaruhi dari kemampuan adaptasi individu. Kemudian faktor koaktif berkaitan dengan interaksi intraspesies, misalnya itu kompetisi atau simbiosis. Kemudian ada faktor stokastik yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada demografika. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Demografi biasanya mengenai perubahan populasi dari waktu ke waktu, mulai tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan juga harapan hidup. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Norma Eka Adiati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini mengenai tentang tabel kehidupan. Jumlah individu di dalam kelas berbeda dengan jumlah populasi yang disebut struktur umur populasi atau distribusi umur populasi. Individu-individu hewan dari kelas umur tertentu memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pertumbuhan populasi. Di sini misalnya interval umur antara umur ke 0 sampai 10, jumlah hidup awal interval umur 10 juta, jumlah meninggal 121.678. Laju kematian selama interval 0,012 dan peluang hidup setiap interval 0,988. Peluang hidup setiap interval diberikan rumus 1 dikurangi D per N. D itu didapat dari jumlah meninggal selama interval, terus N itu diambil dari jumlah hidup awal interval umur. Jadi dengan peluang hidup setiap interval dengan rumus 1 min D per N, jadi 0,012, 1 dikurangi 0,012 menghasilkan 0,988. Tabel kehidupan ini dicontohkan dari penduduk Amerika pada tahun 1980. Baik, kita next ke kurva kesintasan. Kurva di sini kurva terdapat 3 tipe. Yang pertama tipe Humans, yang kedua tipe Songbird, yang ketiga tipe Frog. Dan ini ada waktunya, ini presentasinya. Kurva kesintasan itu adalah grafik yang menunjukkan jumlah atau proporsi individu yang masih hidup pada setiap kelompok. Ini kita mengambil contohnya dari manusia, burung, dan katak. Kurva tipe 1 ditandai dengan kelangsungan hidup tinggi pada awal kehidupan dan menengah, diikuti oleh penurunan cepat dalam pertahanan hidup di kemudian hari. Dan kurva tipe 1 ini bisa menghasilkan beberapa keturunan. Kurva tipe 2 adalah perantara antara kurva tipe 1 dan kurva tipe 3. Di mana di situ angka kematian rata-rata konstan, tidak memandang usia. Selanjutnya ada kurva tipe 3, yaitu ditandai dengan kematian terbesar yang diawali sejak awal kehidupan dengan tingkat kematian yang relatif rendah. Di sini kita bisa lihat pada tipe 1 dan tipe 2, tipe 3. Tipe 3 itu mengalami kematian yang sangat besar. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Zuslia, NIM 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rahma tentang laju reproduktif model pertumbuhan. Nah, laju intrik pertumbuhan populasi yaitu memberikan gambaran umum atau mortality schedule dari populasi dan hanya dapat dilihat dari beberapa contoh kecil. Lalu diperlukan pemahaman tentang rata-rata reproduksi populasi dan teknik yang dapat mengkombinasikan perkiraan reproduksi dan mortalitas untuk menentukan perubahan populasi yang mengarah pada parameter demografi yang penting. Laju reproduktif model pertumbuhan tergantung pada karakteristik statistik populasi yang tergantung kondisi lingkungan. Laju pertumbuhan populasi atau perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu dirumuskan dengan dn per dt sama dengan R kali N. Dalam persamaan ini, N adalah ukuran populasi, T adalah waktu, R adalah tingkat kenaikan per kapita, yaitu beberapa cepat populasi tumbuh per individu yang sudah ada dalam populasi. Jika diasumsikan tidak ada pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi, R hanyalah sebagai fungsi dari tingkat kelahiran dan kematian. Selanjutnya, skema pertumbuhan populasi. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman skemanya seperti ini ya. Untuk pertumbuhan populasi, ini proses utama dalam ekologi dan tidak ada satu populasi manapun di dunia yang tumbuh begitu saja tanpa ada suatu regulasi. Jadi, terjadi regulasi populasi. Di dalamnya ada interaksi spesies, predasi, kompetisi, herbivori, dan penyakit yang mempengaruhi pertumbuhan populasi, kemudian membentuk struktur komunitas. Selanjutnya, eksponensial dan logistik. Jadi, ada dua jenis model pertumbuhan, yakni eksponensial dan logistik. Ketika tingkat kenaikan per kapita atau R mengambil nilai positif yang sama terlepas dari ukuran populasi, maka kita mendapatkan pertumbuhan eksponensial. Jadi pada konsep kunci pertumbuhan eksponensial adalah laju pertumbuhan populasi, jumlah organisme yang ditambahkan dalam setiap generasi meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Sedangkan ketika tingkat kenaikan per kapita atau R menurun dengan bertambahnya populasi menuju batas maksimum, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan logistik. Yang selanjutnya kita akan membahas model pertumbuhan eksponensial. Nah, di sini untuk model eksponensial bisa dilihat kurvanya seperti ini. Secara singkat, pertumbuhan eksponensial ketika R atau tingkat kenaikan per kapita untuk populasi itu positif dan konstan. Sementara setiap positif dan konstan, R dapat menyebabkan pertumbuhan eksponensial. Jadi, seiring melihat pertumbuhan eksponensial itu diwakili dengan R dari R max. R max akhir adalah tingkat kenaikan per kapita maksimum untuk spesies tertentu di bawah kondisi ideal dan bervariasi dari spesies ke spesies. Misalnya, salah satunya ada bakteri. Dalam bereproduksi jauh lebih cepat daripada manusia dan akan memiliki tingkat peningkatan per kapita maksimum yang lebih tinggi. Laju pertumbuhan populasi maksimum untuk suatu spesies kadang-kadang disebut potensi biotiknya dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu dn per dt sama dengan R max kali N. Selanjutnya, pertumbuhan logistik. Nah, di sini bisa dilihat dari teman-teman pertumbuhan logistik kurvanya seperti ini, membentuk seperti huruf S.
Jadi, kita dapat memodelkan pertumbuhan logistik secara matematis dengan memodifikasi persamaan kita untuk pertumbuhan eksponensial menggunakan R tingkat pertumbuhan per kapita yang tergantung pada ukuran populasi atau N, dan seberapa dekat dengan daya dukung atau K, dengan asumsi bahwa populasi memiliki tingkat pertumbuhan dasar Rmax ketika sangat kecil. Dan kita dapat menulis dengan persamaan dN per dt sama dengan Rmax kali K kurangi N per K kali N. Dari persamaan ini kita melihat masuk akal pada titik waktu tertentu selama pertumbuhan populasi. Ekspresi K kurangi N memberitahu kita berapa banyak lagi individu yang dapat ditambahkan ke populasi sebelum mencapai daya dukung. Jadi pertumbuhan logistik terjadi ketika tingkat pertumbuhan penduduk per kapita itu menurun. Karena apa? Karena ukuran populasi mendekati maksimum yang disebabkan oleh sumber daya yang terbatas, daya dukung atau K, diwakili dengan persamaan dN per dt sama dengan Rmax kali N kurangi N per K kali N. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya Siva Auliani 20 dari kelas A5 TBR akan melakukan penjelasan mengenai regulasi populasi. Regulasi populasi adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan pengaturan populasi agar seimbang. Ada juga yang menyebutkan regulasi populasi merupakan suatu usaha agar populasi itu berhenti meningkat atau tumbuh dan mencapai titik keseimbangan. Namun ada pandangan atau pendapat bahwa populasi yang tumbuh di alam itu tidak ada yang melewati batas, pasti selalu dibatasi oleh komponen-komponen yang merusak populasi dan akan menurunkan jumlah populasi tersebut. Regulasi populasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, regulasi populasi tak tergantung densitas atau kerapatan atau density independent. Density independent ini merupakan laju kelahiran atau laju kematian atau pertumbuhan yang tidak berubah seiring dengan densitas atau kerapatan ini meningkat. Yang kedua, ini ada regulasi populasi tergantung densitas atau kerapatan atau density dependent. Ini kebalikan dari density independent. Jadi laju kelahiran atau laju kematian atau pertumbuhan itu tergantung oleh density atau kerapatan yang meningkat tersebut. Lanjut, teori regulasi populasi. Faham biotik. Pada faham biotik ini, kerapatan populasi suatu serangga itu selalu dalam keadaan seimbang, dan keadaan seimbang ini dipengaruhi oleh faktor biotik, dan faktor fisik atau faktor abiotik ini hanya sementara, tidak mempengaruhi jumlah populasi. Pengaruh dari faktor abiotik ini populasi itu akan dapat kembali lagi dalam keadaan yang seimbang. Yang kedua, ini ada faham iklim. Faham iklim ini menganggap bahwa faktor fisik atau abiotik ini adalah faktor utama dalam pengendalian regulasi populasi. Contohnya pada kasus ledakan populasi hama yang selalu disebabkan oleh faktor-faktor iklim. Yang ketiga, ini ada teori Nicholson. Pada teori Nicholson ini, kepadatan populasi atau persaingan itu antar individu populasi itu sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan populasi. Berarti pada teori Nicholson ini pendapatnya bahwa faktor yang mempengaruhi populasi itu adalah faktor kepadatan populasi dan persaingan antar individu. Yang terakhir, ini ada teori Smith. Pada teori ini itu mengatakan bahwa hanya faktor density dependent atau faktor yang bergantung pada densitas itulah yang dapat menentukan tercapainya keseimbangan dalam populasi. Selanjutnya, ini ada dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi di suatu daerah dari waktu ke waktu. Jadi perubahan jumlah populasi ini tidak selalu berkurang, namun bisa juga meningkat tergantung faktor yang mempengaruhinya. Salah satu metode untuk mengetahui jumlah individu dalam satu populasi atau N itu dengan cara
menerapkan metode Mark-Racapturat. Metode Mark-Racapturat atau ini itu dilaksanakan secara 2 tahap, di mana pada tahap pertama itu sejumlah individu itu ditangkap dan diberi tanda lalu dibebaskan atau S besar. Setelah beberapa minggu atau yang tahap yang kedua itu dilaksanakan penangkapan suatu individu yang dibebaskan tersebut ditangkap kembali terhadap organisme yang atau X besar, sehingga jumlah organisme atau N kecil yang ada dalam populasi itu dapat dihitung dengan rumus N besar dikali X besar sama dengan X kecil dikali N kecil. Selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi perubahan populasi. Yang pertama ada interaksi kompetisi atau kompetisi untuk sumber daya. Jadi dalam suatu populasi yang hidup dengan secara berdesakan itu akan mengurangi reproduksi bagi tumbuhan. Jadi, yang mengakibatkan itu banyak populasi hewan itu mengalami kompetisi internal untuk mendapatkan sumber makanan atau untuk mendapatkan sumber daya yang lain. Jadi interaksi kompetisi atau dalam suatu populasi yang hidup berdesakan itu akan mempengaruhi perubahan populasi. Yang kedua ini ada faktor biotik atau interaksi predasi. Jadi pada faktor biotik ini akan contohnya itu meningkatnya populasi tikus di sawah itu akibat perburuan elang oleh manusia. Jadi interaksi predasi ini adalah si elang. Jika elang itu ditangkap terus-menerus oleh manusia, maka jumlah populasi elang itu akan menurun dan populasi tikus sawah itu akan meningkat. Karena populasi tikus sawah yang dimangsa diburu oleh elang itu juga elangnya itu menurun. Yang ketiga ini ada faktor biotik. Faktor biotik itu ada iklim, bencana alam, unsur hara dan juga penyakit. Iklim. Yang pertama iklim. Iklim contohnya adalah hewan beruang kutub yang hidup di kutub es. Itu hidupnya itu bergantung pada laut yang berlumurkan es untuk berburu dan berkembang biak. Jadi jika laut es itu mencair, maka beruang kutub itu juga akan mengancam kepunahan hewan beruang kutub. Terus ada unsur hara. Unsur hara itu seperti nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, dan juga magnesium. Terus ada juga bencana alam. Bencana alam itu seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Contohnya pada tahun 2019 pada kebakaran hutan yang terjadi di Australia itu mengakibatkan merusaknya sumber makanan yang ada di hutan dan juga habitat di sana akan rusak, mengakibatkan hewan-hewan juga akan terancam punah. Terus yang terakhir ini ada penyakit. Kesehatan suatu populasi atau suatu hewan itu juga mempengaruhi perubahan dalam populasi. Baiklah, selanjutnya itu ada densitas populasi, kepadatan atau kerapatan, atau juga bisa disebut dengan densitas. Densitas populasi yaitu besarnya populasi dalam hubungannya dengan satuan ruangan atau dengan kata lain merupakan jumlah individu suatu spesies yang umumnya diteliti dan dinyatakan sebagai cacah individu atau biomasa persatuan luas atau persatuan isi. Dengan densitas populasi sendiri adalah besarnya populasi dalam suatu unit ruang yang pada umumnya itu dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau volume. Kemudian densitas dalam studi atau kajian ekologi memiliki fungsi yang sangat besar. Yang pertama yaitu mempengaruhi populasi terhadap komunitas dan ekosistem. Kemudian untuk mengetahui perubahan populasi pada suatu saat tertentu. Kemudian ada untuk menentukan faktor-faktor yang mengontrol ukuran dari populasi jika diukur dari fluktuasinya. Baiklah, sekian dari kelompok 4.
Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.